episode 2 ini mengambil tema From SHM to SHS. SHM itu apa? Speedy Home Monitoring ke Smart Home Service. Kenapa kita penting berubah dari Speedy Home Monitoring ke Smart Home Service? Karena pertama itu Telkom memang memiliki yang namanya spirit smart. Nah, smart ini bukan hanya ditampilkan saja dalam arti kata, tapi smart dalam arti produk, smart dalam arti yang kedua itu smart dalam arti layanan, smart dalam arti people, ya, smart dalam kehidupan, lifestyle. Nah, kita perlu tahu smart home service itu seperti apa gambarannya. Ada 3 value yang menjadi ditawarkan ke pelanggan. Yang pertama, 3 value itu apa? Basic service-nya itu triple play. Ada 3 triple play. Nah, yang kedua, value yang kedua itu home automation. Nah, fungsi yang ketiga secara personal, berarti kita dapat smart home. Fungsi yang ketiga itu smart people. Bayangkan sekarang banyak orang tua yang dengan alat-alat smart itu ya bisa dideteksi kesehatannya. Apakah denyut jantungnya, apakah suhunya, apakah gula darahnya, sehingga pada posisi dia mengalami gangguan fisik, ya orang tua itu mengalami gangguan fisik, maka dia bisa cepat didatangkan bantuan, apakah itu ambulans, apa rumah sakit. Nah, ketika produk ini di-link dengan e-health kita, maka record medisnya bisa langsung tertangkap. Nah, ini artinya ada suatu value yang disebut dengan telemedicine. Sebelum kita menuliskan, silakan ada pertanyaan, karena pertanyaan dari teman-teman. Silakan pertanyaan. Pak Jaswar, tolong dijelaskan bagaimana layanan atau value daripada home automation tersebut. Kami ingin tahu detail. Sebelum meninggalkan kantor, Steve Lee menggunakan ponselnya untuk menyalakan AC atau pemanas ruangan di rumahnya. Jadi begitu sampai di rumah, suhu ruangan sudah sesuai dengan keinginannya. Bukan cuma itu, smart home alias rumah cerdasnya ini juga bisa melakukan berbagai hal lain. And you can now view cameras, you can control lights. Steve bekerja untuk perusahaan smarthome.com. Ia menguji coba berbagai produk perusahaannya di rumah sendiri, termasuk layar sentuh multifungsi ini yang mengendalikan berbagai alat listrik di rumahnya, bahkan tersambung dengan kamera lalu lintas di internet agar ia bisa tahu apakah perjalanannya ke kantor akan macet. Have cameras that follow all the way down the freeway to work. Ingin tahu suasana rumah ketika sedang pergi? Tidak masalah. Tinggal pasang kamera tanpa kabel, kita bisa memonitor dari internet dimanapun di dunia. You do know the password and you want to play a trick on your wife, or vice versa, you could turn lights on and off remotely. Teknologi ini juga bisa secara otomatis menyalakan penyiram tanaman jika udara kering atau mematikan pompa kolam renang jika tidak sedang digunakan. Dan teknologi ini tidak terlalu mahal, mulai dari beberapa ratus dolar per paket dan tidak sulit untuk dipasang. Selain praktis, sistem smart home ini juga menawarkan rasa aman, misalnya memonitor anak-anak dengan kamera. Namun jika Anda lapar, smart home tidak bisa membantu Anda. Anda tetap harus ambil sendiri. Nah, kita akan masuk dari value ini, kita akan lihat ada 9 blok dalam business model generation. Ya, kita masuk ke business model generation, studi kasus from SHM to SHS ini. Apa sih value? Apa sih customer segmentnya? Blok pertama, ya. Blok kedua, apakah masih ada value preposition? Blok ketiga, bagaimana channel menghantarkan value prepositionality sampai ke customer. Nah, blok keempat, bagaimana customer relationship, ya, membuat pelanggan itu loyal dan mengetahui manfaatnya. Nah, yang kelima, Telkom harus bisa memetakan dari mana revenue stream didapat dari bisnis SHS ini, Smart Home Service ini. Yang keenam, itu dia harus tahu apa key resources kita. Ya. Yang ketujuh, apa key activity kita sehingga ini semua terlaksana. Yang kedelapan,
Ya, kita butuh partner. Siapa key partner kita ke sana? Yang kesembilan, kita perlu menuliskan cost structure. Misi Telkom adalah king of media. Nah, ketika kita bicara king of media, itu adalah dream. Tapi bagaimana dengan infrastruktur yang ada, resources yang ada, aktivitinya mengikuti? Itulah yang kita gali. Saya pikir itu, Asto, kita bisa memberikan ide-ide apa aja yang bisa menggambarkan ini. Jadi, apa aja? Silakan. Customer segment, siapa segmen smart home service, rumah bergensi, apartemen mewah, dan monitoring kesehatan orang tua. Value proposition, apa yang ditawarkan, triple play, home automation, dan telemedicine. Channel, bagaimana value sampai ke pelanggan, sosial media dan web, serta property partnership. Customer relationship, bagaimana mengambil hati pelanggan, relasi one-on-one, community development, dan rise on service excellence. Revenue stream, dari mana sumber pendapatannya, penjualan akses broadband, layanan triple play, layanan SHS, dan advertising. Key resource, apa sumber daya kita, ADN yaitu ID ring, ID access dan ID convergence, FTTH, serta customer base. Key activities, apa aktivitas kunci, menggelar 5 juta SPD dan 20 juta pengguna SPD instan, menggelar 2 juta access point WiFi, menggelar 15 juta home pass. Key partners, dengan siapa kita bermitra, mitra FTTH, mitra cloud computing, home appliance manufacturer, dan mitra software development. Cost structure, bagaimana struktur biayanya, infrastructure development, dan software development. Saya pikir itu, terima kasih ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini ya berguna untuk operasional di era New Datel ini.